Nabi Isa alaihissalam memiliki gelar yang mulia. Ia dinamakan Al-Masih atau biasa disebut di zaman sekarang sebagai Mesia. Al-Masih atau Mesia punya arti mengusap. Sebutan ini merujuk kepada mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bila mengusap orang sakit, maka seketika orang itu sembuh. Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam termasuk sosok yang diberi karunia luar biasa. Di akhir zaman, Isa Al-Masih akan turun ke muka bumi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak diselewengkan. Karena itu kedatangan Nabi Isa alaihissalam menjadi saat yang ditunggu manusia beriman di tengah huru-hara dunia dan kehancuran moral umat manusia. Pemirsa, tahukah Anda Nabi Isa alaihissalam bukan satu-satunya yang punya gelar Al-Masih? Ya, ada sosok lain yang bergelar sama namun berada di pihak berbeda. Bila Nabi Isa alaihissalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok Al-Masih satu ini justru berupaya menjauhkan manusia dari hukum Allah. Sosok Al-Masih kedua yang juga akan menggegerkan dunia ini bernama Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal memiliki arti pembohong besar yang menutupi, menyelewengkan, dan melakukan tipu daya. Sosok Dajjal bergelar Al-Masih karena mata kirinya hilang. Dalam pengertian luas, Al-Masih Ad-Dajjal berarti Al-Masih palsu yang melakukan kebohongan besar di muka bumi. Pemirsa, sosok Dajjal bukan sosok biasa. Ia disebut sebagai fitnah terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku peringatkan kalian dari Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi kecuali ia sudah memperingatkan kaumnya akan Dajjal. Namun aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan yang belum pernah diucapkan seorang nabi pun kepada kaumnya. Yaitu sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah dan Allah tidaklah buta." Hadis riwayat Bukhari. Di akhir zaman Al-Masih Ad-Dajjal akan turun ke muka bumi lebih dulu dari Isa Al-Masih. Dajjal hadir dengan menghadirkan banyak keajaiban mirip mukjizat yang pernah ditunjukkan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Seperti mampu menyembuhkan orang sakit hingga menghidupkan orang mati. Dajjal juga punya kemampuan memberikan kemakmuran kepada pengikutnya. Dan sebaliknya, mereka yang menentangnya akan sengsara. Dajjal kemudian akan mengaku sebagai nabi dan terakhir ia akan mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, di awal kemunculannya ia berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian, sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal menjadi pembuka kehadiran Al-Masih asli, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun saat keadaan kaum muslimin terdesak. Pasukan muslim yang dipimpin Imam Mahdi saat itu terkepung pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 orang Yahudi. Peristiwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam sebuah hadis. Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus, Syam. Ketika itu akan didirikan sholat subuh. Maka imam kaum muslim berkata kepadanya, "Majulah, wahai Rasulullah, jadilah imam." Isa menjawab, "Tidak. Di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selesai sholat subuh yang dipimpin Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam bersama pasukan muslim menemui pasukan Dajjal. Ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, Dajjal langsung meleleh seperti garam yang larut dalam air. Dajjal pun langsung kabur, namun Nabi Isa berhasil mengejarnya hingga gerbang kota Lot dan membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lot. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, hancurnya kekuatan Dajjal menjadi pembuka datangnya masa keemasan umat manusia. Dengan dipimpin Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, bumi akan menjadi aman dan makmur. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada zamannya itu nanti Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Pada zamannya itu nanti pula Allah akan membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Bumi ini akan diliputi oleh rasa aman, sehingga singa akan berkumpul dengan unta, harimau dengan sapi, dan serigala dengan kambing. Anak kecil akan memainkan ular dan ular itu tidak akan menggigitnya. Nanti Isa akan berada di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Pemirsa, Mesia atau Al-Masih asli akan turun memberikan keberkahan untuk bumi dan manusia. Namun Mesia yang palsu akan mengantarkan manusia kepada neraka.
Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan sosok ciri-ciri Al-Masih palsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiba-tiba saya melihat ada sosok laki-laki yang gempal, kulitnya merah, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah, seolah bola matanya seperti buah anggur yang keluar. Para malaikat mengatakan, itu Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Selain menjelaskan ciri-ciri Dajjal, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang ciri-ciri Al-Masih asli, yakni Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, kebaikan dan kejahatan di masa kini akan berujung pada suatu peristiwa yang telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Sebuah pertempuran akhir di mana sisi kebaikan akan diwakili Nabi Isa alaihissalam dan sisi kejahatan diwakili oleh Dajjal. Jangan sampai kita salah memilih barisan saat 2 Al-Masih telah tiba di muka bumi. Mirsa, setelah ini Mozaik Islam akan hadir dengan terapi binatang dalam Islam.